Shalom saudaraku yang kekasih. Untuk membantu channel ini tolong bantu subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Bawah juga nggak ada, yang ada depan, sebelah kanan, belakang, sebelah kiri nggak ada ya, Pare. Saya juga dibesarkan, tapi ribut dulu dengan mereka. Karena mereka dari Ismail, kita kan dari Isa. Siapa yang dipersembahkan saudara? Isa atau Ismail? Saudara, dan dipersembahkan siapa? Isa atau Ismail? Betul lah. Kamu nggak Isa dan nggak Ismail, domba yang bunga jadi sisa. Jadi kita Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah? Kita baca bersama-sama saudara, tetap saja duduk, nggak apa-apa. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada? Yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang baik. Wow, luar biasa, lengkap sekali. Ternyata siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, siapa yang akan percaya jika tidak ada yang diutus? Sama-sama katakan dengan saya, aku siap diutus. Aku siap diutus. Amin. Aku siap. Aku siap. Iya, jangan takut. Ya kan? Nanti diutus. Ya, inilah aku Tuhan. Utuslah Dia Tuhan. Amin. Saudara berbicara tentang diutus. Terus Pak, saya harus jadi pendeta? Enggak. Karena pendeta sudah ada tugasnya. Yang menjadi tugas orang percaya, Injil Matius 28:19, harus memberitakan Injil. Berbicara tentang diutus, ada banyak anak-anak Tuhan nyaman dengan keadaannya. Yang penting saya sudah percaya. Iya kan? Yang penting keluargaku sudah percaya. Bukan itu yang dimaksud tentang sudah percaya. Yesus katakan jika saudara sudah percaya, saudara harus juga memuridkan orang agar percaya juga. Demikian selanjutnya. Amin. Amin. Dimulai dari Yesus, murid-muridnya sampai kepada kita. Ya kan? Dan hari ini saya mau memberitakan firman Tuhan tentang kita harus siap diutus. Dalam hal ini bangsa Israel, mereka pikir bahwa hanya mereka yang diselamatkan. Tetapi ternyata Yesus juga memberikan keselamatan ini di luar dari orang Yahudi. Untuk itu saudara, harusnya saudara adalah orang yang lebih beruntung dari mereka. Sekalipun pertama sekali Yesus datang hanya untuk mereka, tetapi sampai keselamatan kepada saudara, kerja saudara harus 2 kali lipat lebih dari mereka. Ya kan? Kita kan yang dicangkokkan, kita nggak layak sebenarnya, tapi Tuhan layak. Ya, saya minta minum. Jadi saya setiap khotbah, saya puasa. Kenapa saya puasa Bapak Ibu? Saya merasa saya bodoh. Saya nggak bisa menyampaikan firman tanpa Tuhan Yesus. Saya belajar jadi seorang hamba Tuhan untuk tidak mengandalkan kepintaran. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan buat jemaat agar jemaat benar-benar penuh dengan firman. Saya bukan seorang motivator, tapi saya seorang promotor. Ya, seorang motivator cukup dia belajar, dia membaca, tapi tidak ada urapan, tidak ada roh di dalamnya.
untuk kita dipenuhi oleh urapan itu, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan Yesus. Saya ajar anak-anak Tuhan di tempat ini, anak-anak sekolah kita. Kita sedang menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Amin. Bagaimana kita bisa mempelajari Tuhan yang besar, sementara kita ini kecil? Kita kan sedang mempelajari Tuhan. Kita nggak akan pernah dapat apa-apa jika Tuhan sendiri tidak mengajarinya untuk kita. Amin. Makanya firman Tuhan benar-benar butuh hubungan dengan Tuhan untuk kita dapat mengerti apa itu firman. Dalam pasal 11 ini, pasal yang ke-13 ini, Paulus sedang memberikan sebuah keyakinan tentang kasih karunia. Mengenal kasih karunia yang mendahului dan kebaikan Allah yang berkenan menerima dan menjamu bangsa bukan Yahudi. Ayat yang ke-20, Roma 10 ayat 20. Coba baca ini. Roma pasal 10 ayat 20, firman Tuhan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Iya, kasih karunia itu sampai kepada saudara. Dan saudara harus benar-benar mengerti bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara itu murni bukan karena saudara orang baik, tetapi karena Yesus mengasihi saudara. Amin. Makanya Alkitab katakan dalam Efesus bahwa bukan karena perbuatan baik saudara diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Dan tidak ada agama selain dari yang mempercayai Yesus yang memastikan hidupnya sudah diselamatkan. Adakah? Tidak ada. Yesus jelas berfirman, jika engkau berseru memanggil namaku, maka engkau akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru dan percaya dalam hatinya, dia akan diselamatkan. Ini yang menjadi tugas kita. Nah, diberkati itu pasti. Amin. 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 Diberkati Itu pasti. Diberkati itu pasti. Diberkati itu pasti, Bapak Ibu. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti kunci diberkati. Saudara semua mau diberkati? Amin. Amin. Jika saudara mau diberkati, ingat baik, jangan pernah nyaman dengan keadaan hari ini. Beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Di dalam kitab Roma ini dikatakan tadi apa? Roma 10 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan Diselamatkan. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Saya selalu sampaikan kepada jemaat Tuhan, untuk buat mereka percaya, bukan sekedar saudara pandai berbicara tentang firman, tetapi hidupmu menghidupkan firman. Amin. Saya tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan orang yang di luar Yesus. Cukup buat perbedaan dengan mereka. Sama seperti Yesus di hadapan para ahli Taurat. Yesus tidak pernah menganggap mereka itu sebuah saingan. Tetapi Yesus selalu memberikan sebuah perbedaan. Bahwa Yesus datang bukan sekedar menunjukkan saudara orang berdosa, tapi Yesus datang memastikan dosamu selesai. Amin. Ya kan? Yesus selalu satu langkah lebih baik daripada hukum yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Tapi jangan permainkan kasih karunia.
Jika kita berkata, Pak Pendeta, saya kan sudah selamat. Makanya Paulus pernah bilang, kita dimerdekakan bukan supaya bebas melakukan dosa, tetapi kita dimerdekakan agar kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita berbuat salah akibatnya dosa, atau karena dosa kita berbuat salah? Saya ulangi, kita berbuat salah dan akibatnya dosa, apa karena ada dosa kita berbuat salah? Karena ada dosa kita berbuat salah. Makanya Yesus datang menyelesaikan dosamu, agar saudara mengerti bahwa sekarang hidupmu tidak lagi diperbudak oleh dosa yang membawa saudara kepada kebinasaan. Ajaran di luar Yesus tidak pernah memastikan bahwa dosa diselesaikan, hidup diselamatkan. Tapi Yesus memastikan bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, maka semuanya selesai. Nah, ini sering sekali saya sampaikan kepada jemaat usaha. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Amin. Bukan. Aku berbuat baiklah supaya aku diselamatkan, supaya aku baik di hadapan Tuhan. Bukan. Atau kembali lagi, saudara baca Alkitab 2 kali sehari, bukan supaya Tuhan tambah sayang samamu. Saudara baca puasa setiap hari, bukan supaya Tuhan sayang samamu. Saudara tidak baca Alkitab, dia tetap sayang samamu. Tapi ketika saudara baca Alkitab, berpuasa, saudara tambah sayang dengan Tuhan. Amin? Iya kan? Karena kasih sayangnya Tuhan tidak ada syarat. Siapapun saudara, apapun yang saudara lakukan, dia tetap sayang sama saudara. Amin? Jika dia tidak sayang dengan saudara, tidak mungkin Yesus memberikan solusi. Dia datang membebaskan saudara dari dosa. Iya kan? Tidak mungkin, karena dia sayang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya tidak usah pernah pertanyakan Yesus sayang atau tidak dengan saudara. Dia tetap sayang padamu. Pertanyaannya, saudara sayang nggak sama dia? Nah, ya kan? Sayang nggak? Jika saudara sayang dengan Yesus, maka lakukanlah perintahnya hari ini. Pergilah, beritakan Injil. Amin. Karena goalnya kita, bagaimana semua orang akan memanggil nama Yesus. Hari ini kita ada kedatangan saudara kita apa? Nanti Tubul Manalu. Saudara kita Manalu, saya percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan saudara. Amin. Karena dia datang memang untuk menyembuhkan, membebaskan. Hari ini saudara datang mau dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Yang penting pastikan diri saudara harus siap dipakai oleh Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Buka dulu. Ayo baca, Evi. Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. 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 Bahwa setelah ini saya akan berdoa buat saudara Manalu. Saudara akan dibebaskan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Kerjakan ini. Nah,
Namun bukan lagi Stephen yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam Stephen. Amin. Hidup di sekarang ini bukan lagi kamu, tapi Kristus yang mengerjakannya untuk kamu. Ini belum masuk poin, saudara. Masih banyak ya waktu kita ya. Belum bosan ya dengar saya khotbah setiap minggu kan? Amin. Belum ya? Belum. Iya. Sebentar. Saudara tahu tidak apa sebenarnya itu Injil? Iya. Kabar baik. Injil itu kabar baik. Saya artikan juga jadi Injil itu damai sejahtera. Berita yang memang harus didengar dan diterima semua orang. Amin. Saudara percaya bahwa saudara ketika mempercayai Injil ada damai di rumahmu? Ada damai? Amin. 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 Karena kita katakan bahwa Yesus sendiri adalah damai sejahtera itu. Sebelum Yesus naik ke surga, damai sejahteraku akan kutinggalkan kepadamu. Makanya bukan duit yang membuat kita damai sejahtera. Kadang duit ini membuat kita stres kok, ya kan? Iya, ibu guru apa bu? Guru Girsang Purba. Siapa ya yang bawa ibu kemarin? Oh, tahu ini dari mana? Dari rumah mertua kita di situ. Itu. Oh, Aku menangganya oh, haleluya. Ya. Tinggal di mana ibu? di Patung Pak. Oh, Patung Pak dekat. Nanti saya main ke sana kasih tahu alamatnya ibu ya. Ibu biasa ibadah di mana? Apa? Ibadah di mana biasanya? Di KPS Ladan. UGKPS. Oh, ya. Kita sudah berjemaah di sana. Apa yang mau kesini juga boleh, tapi di sana. Oke? Setiap hari aku dengar kok ada di situ. Aku mau ke situ lah, beliau udah pulang. Iya, nanti jika ibu mengizinkan saya melayani ibu, nanti ada nomor saya diminta sama Pak Marpau sebelah itu, ya. Iya, damai sejahtera. Makanya ini berita penting. Injil bukan saja menyelamatkan saudara, tapi Injil membawa damai dalam hidup saudara. Amin. 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 Jika ada Injil di rumahmu, maka ada damai di rumah saudara. Amin. Jika ada Injil dalam rumahmu, maka tidak ada lagi kuasa selain kuasa Tuhan Yesus yang ada di rumah saudara. Amin. Makanya mau sekuat apapun orang punya ilmu, jika ada Injil dalam rumahnya, maka tidak mampu menembus rumah itu. Jika saudara nggak percaya, siapa dukun yang paling saudara kenal di dunia ini? Coba dukun nih, Pendeta Daniel. Ya kan? Siapa mau tes ilmu dulu kan? Ilmu siapa lebih besar? Ya? Nggak apa-apa kita tantang. Betul nggak? Emang kita harus tantang orang itu kok. Biar jangan dia pikir dia hebat. Rupanya dia pikir dia hebat, ternyata dia bodoh. Dialah orang yang tidak percaya pada kuasa Tuhan Yesus, yang tidak menggantungkan harapannya pada Tuhan Yesus, orang itu bodoh. Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Ayo. Sudah? 17 ayat ke-5 sampai ke-7 itu, Pak. Beginilah firman Tuhan. Sama-sama saudara-saudara. Iya, benar. Sebentar naik kertas. Belum saya sebut bodoh. Jangan cepat tanya. Iya. Saya sudah perhalus tadi bodoh. Di sini apa katanya? Apa katanya di situ? Mana lebih kasar, bodoh dengan terkutuk? Nah, yaudah, naik lagi. Terkutuk katanya kan? Ia akan seperti ia akan seperti semang bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri
7. Sama-sama kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Diberkatilah. Keterapan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Dan yang tidak kembali dan yang panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat tidak tahu kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah atau tangan baik. Jelas bahwa ketika ada Injil dalam rumah orang percaya, rumah itu diberkati Tuhan. Bahkan kitab ini katakan, sekalipun musim kering, tapi orang percaya tidak akan mengalami kering, dia akan terus mengalami buah berkat yang Tuhan sediakan bagi rumah orang percaya. Makanya tak usah bandingkan hidup saudara dengan orang fasik. Sekalipun mereka sepertinya kaya, ya, tapi mereka tidak diberikan karunia untuk menikmati kekayaannya. Orang percaya biasa sedikit tetapi menikmati setiap berkat Tuhan. Ya kan? Di tangan saya duit 10.000 itu sudah sangat cukup luar biasa. Makanya kalau saya pergi kemana-mana uang saya cuma 10.000 pun saya bisa makan juga. Tergantung. Maka saya bilang uang 10.000 tergantung di tangan siapa nih. Kalau di tangan saya bisa dapat nasi padang dengan teh manis dingin, ya kan? Kok bisa Pak 10.000? Palestinanya Pak 1.000 ya kan? Apa lagi cuma sebelah 2.000 lagi. Ya kan? Nah, saya tahu nasi padang yang harga 8.000, yang harga 10.000. Ya, saya dengan Pak Penatua kami sering menginjil kan. Kami sering satukan kekuatan. Berapa uang tangan Bapak? 15.000 Pak. Di tangan saya 20.000 sih Bapak bilang. Kita satukanlah. Kita cari makan padang yang kuat dengan 35.000. Ya kan, jangan pula uang 35.000 pergi ke rumah makan kembang yang di depan Polda. Tisunya aja 55.000, tisunya. Ya kan? Jangankan sambalnya, tisunya 55.000. Ya kan? Gaya ke rumah makan kembang, uang cuma 15.000. Aduh, salah. Bergayalah sesuai dengan dompetmu. Nah, saya punya dompet, isinya cuma 1. Gak ada duitnya, gue sedisi. Gak ada. Tapi di sini ada yang paling penting, kartu wajahnya, kartu pendeta. Dan polisi direkam besar aja. Nanti polisi dengar. Saya kembali ke firman Tuhan. Iya. Pentingnya Injil untuk diberitakan agar semua orang tahu bahwa Yesus bukan saja menyelamatkan, tetapi membawa damai. Amin. Amin. Membawa damai. Untuk itu beritakanlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau dalam hal ini dikatakan siapa yang akan pergi? Bagian ini Paulus menulis dan mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, sebab keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam hal penerimaan Allah. Dalam Yesus tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Kolose 3:11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi mana suaranya? Tetapi Kristus adalah semuanya, segala sesuatu. Ini harus disampaikan supaya semua orang sama dengan kita, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kenapa harus Kristus? Kenapa nggak dibuat di situ Yesus? Apa arti Kristus? Apa arti Kristus? Keselamatan. Ya, diterima dulu. Apa arti Kristus? Ini anak sekolah kita yang sering saya sampaikan. Apa arti Kristus? Hah? Apa? Yang telah menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia, yang selamat menjadi manusia. Ada lagi?
Iya, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi adalah manusianya. Saudara benar-benar disatukan oleh Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya Yesus sudah menyelesaikannya, saudara? Kita berdoa terus. Semua yang ada di kota ini harus menangkap Yesus. Amin. Saudara, tidak usah lagi pikir-pikir aku mau diberkati. Kuncinya cuma ini aja. Beritakan firman Tuhan ini. Pasti sudah diberkati Tuhan. Ya kan? Oh Pak, saya kan bekerja. Dalam pekerjaanmu beritakan firman Tuhan. Ya. Bapak, saya tahu dia mereka. Dia beritakan firman Tuhan tetapi dengan sopan. Ya kan? Dalam pekerjaan, ya, jadi berkat di sana. Jangan pula kita yang paling dikenal, orang paling suka korupsi dan sebagainya. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan pendeta. Siapa yang paling bilang? Ternyata menurut dia di dalam penjara itu paling banyak orang Kristen katanya. Betul nggak ya? Cuma ditanya Bapak Alul. Ya kan? Kalau betul berarti kita gagal. Kita cuma punya juru selamat, tetapi kita tidak membawa damai. Hari ini pastikan bukan saja saudara terima damai, tapi saudara harus membawa damai. Amin. Semangat terus. Ya, minggu depan saya akan menyampaikan Tuhan yang lebih dalam lagi. Saya mau jemaat di sana benar-benar boleh firman. Hari Rabu kita seru sekali ada pendalaman kita. Ya Pak Penantua ya, anak sekolah kita ya. Wah, kami tanya jawab. Yang pasti dalam pendalaman kita tidak ibadah. Kita benar-benar fokusnya siring firman. Saya sampaikan materi, ada pertanyaan, ya kan? Nah, ada kemarin pertanyaan Evi yang mungkin sekarang belum saya jawab, hari Rabu saya jawab. Ya, pertanyaan dia siapa yang menerjemahkannya? Ya, bagaimana menjadi sebuah Alkitab? Kan bagus pertanyaannya, keren ya. Saudara Kristen harus mengerti firman Tuhan. Udahlah Pak, cukuplah saya jadi orang percaya. Gak cukup, ya kan? Harus bisa. Saudara yakin. Kenapa saudara percaya Yesus? Kenapa saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang menuntun hidupmu? Iya kan? Bagaimana ketika saudara ketemu dengan orang ketika Alkitab dipertanyakan? Saudara bisa jawab, oh Pak, saya bukan pendeta. Tidak harus pendeta, karena ini tanggung jawab semua percaya. Harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Amin. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan 1 tahun ini tentang memberitakan Injil. Minggu depan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Tuhan memberkati kita. Saya panggil pemain musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, pada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua fokus pada hadirat.
Dia sakit, kepalanya sering sakit. Sudah di scan, sudah di ronsen, tidak ada sakit. Hari ini kita percaya bahwa kuasa Yesus mampu. Dan saya mau dengar dari Dedi, ya, bahwa Dedi minta maaf sama Tuhan Yesus. Selama ini Dedi nggak datang sama Tuhan Yesus. Dedi minta maaf sama Tuhan Yesus kalau Dedi sempat pergi ke dukun. Amin. Ya, saudara sudah mulai hidup firman Tuhan yang saya sampaikan di gereja kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Penatua kita cek ke dokter rumah sakit, beliau memberitakan firman Tuhan dan ketemulah dengan saudara kita ini. Artinya setelah ini dimanapun saudara beritakan firman, setelah itu kasih sama gembala saudara, saya akan pegang. Kita harus pakai kuasa dari Tuhan Yesus. Saya percaya ini sembuh. Amin. 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 Satu hati, yes, ubah hidupku menjadi yang baru. Jangan emas yang murni, kau bentuk bencana hati.
yang pasti ibu ini yang menciptakan Tuhan Yesus. Dia tahu mengembalikan secara utuh kembali dengan iman kalian akan urat terjepit kelas normal sembuh. Jadi